Saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membongkar tenda yang didirikan warga Kampung Bayam di depan kawasan Jakarta International Stadium atau JIS Jakarta Utara. Warga yang bergabung dalam jaringan rakyat miskin kota tetap bertahan dan menuntut Pemprov DKI dan Jakpro agar mereka bisa masuk ke dalam rumah susun Kampung Bayam. Hingga Kamis malam, warga gusuran pembangunan JIS tetap bertahan. Tenda yang dihuni 20 warga ini kembali dibangun hingga mereka bisa berdialog dan tuntutan mereka bisa dipenuhi. Kemarin sudah ketemu hari apa ya? Sekarang Kamis Rabu ya? Hari Kamis kami ketemu dengan Kalura. Nah, kami minta tidak ada pembongkaran sebelum ada solusi yang terbaik. Dan mereka seperti gitu loh. Jadi kami tetap bertahan di sini sebelum kami dapat solusi yang terbaik. Atau masuk ke dalam. Tuntutannya apa sih Bu dari Kampung Bayam ini Bu sebenarnya? Tuntutannya masuk dalam. Hak yang kami dapat itu kayak SK nomor 2 itu udah dapat. Hak itu aja yang dituju sama warga itu aja. Bukan tidak mau gratis, ada hitung-hitungannya, tetapi sesuai dengan kemampuan warga. Ayo duduk bareng-bareng, cari solusi yang terbaik. Dan kita nggak mau ngontrak. Masa udah digusur rumah sendiri di sini ngontrak? Terkait eksekusi tenda warga Kampung Bayam di depan Jakarta International Stadium, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Intan Azhar. Selamat pagi Intan. Intan, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah masih ada tenda di sekitar sana, Intan? Ya, selamat pagi Gracia dan juga saudara. Untuk hal tersebut benar sekali, memang sampai dengan kini kami masih memantau untuk dari kondisi tenda para warga ini sendiri masih berada di area dari trotoar Jakarta International Stadium begitu ya. Tadi juga kami sempat berbincang-bincang secara langsung dengan para masyarakat yang berada di area dari tenda ini sendiri begitu, yang mana memang mereka masih tetap bertahan untuk tinggal di tenda ini. Kami akan menunjukkan kepada Anda secara langsung, di sini juru kamera Kompas TV Andika Pratama akan menunjukkan kepada Anda untuk kondisi terkini dari tenda masyarakat ini. Dan Anda kalau bisa lihat begitu, untuk dari kondisi tenda ini sendiri begini, ada terpasang terpal begitu di atasnya, kemudian juga terpasang beberapa bambu-bambu begitu untuk kemudian menahan ataupun menjadi fondasi daripada tenda yang dibangun masyarakat ini. Dan di sini pula lah kemudian juga masyarakat melakukan aktivitas begitu ya, seperti misalnya berjualan dan juga lain sebagainya. Dan kalau kami juga tadi sempat melihat secara langsung untuk dari kondisi tenda, di sini kami juga akan perlihatkan kepada Anda untuk dari lokasi kamar, di mana memang masyarakat di sekitar dapat untuk menghuni ataupun biasa sehari-hari melakukan ataupun beristirahat begitu ya. Inilah merupakan kondisi terkini daripada kamar masyarakat yang kemudian tinggal di area pemukiman tenda yang tepat berada di area trotoar Jakarta International Stadium. Disinilah keseharian daripada mereka untuk kemudian melakukan aktivitas sehari-harinya seperti itu, sampai dengan memang Pemprov juga mengimbau kepada masyarakat kemudian untuk dapat meninggalkan lokasi ini, berhubung memang di area dari Jakarta International Stadium ini sendiri akan dilakukannya gelaran Piala Dunia U17 yang akan dilaksanakan pada November 2023 yang akan datang. Nah, untuk lebih lengkapnya saudara, di sini kami akan mengajak Anda secara langsung untuk kemudian berbincang bersama dengan salah satu masyarakat yang berada dari lokasi ini sendiri. Ya, selamat pagi. Ibu, boleh kita berbincang sebentar Ibu? Iya. Iya, selamat pagi. Ibu dengan Ibu siapa, Maaf? Ibu Tuti. Nah, Ibu Tuti kalau boleh tahu ini Ibu Tuti sudah berapa lama tinggal di area dari tenda ini, Bu? Area tenda sini dari bulan November 2022 sekitaran 10 bulanan. Oke, udah sekitar 10 bulan tetap bertahan di area ini begitu ya, Bu ya. Nah, apakah Ibu Tuti mengapa kemudian menunjuk lokasi ini sebagai tempat tinggal Ibu? Karena kami sudah tidak mampu bayar kontrakan, dan terus kami juga kan menuntut janjinya. Waktu itu saya korban gusuran juga pinggir rel yang sekarang dibangun dengan jalan layang, diprioritaskan untuk segera memasuki JIS Kampus Susun Bayam. Nah, kalau boleh tahu kemarin informasinya juga masyarakat tenda ini kemudian akan dipindahkan ke rusun yang berada dari Kampung Bayam begitu. Nah, itu bagaimana? Menolak, karena kami sekolah daerah Sunter Agung apa Panggos ini, masa mau dipindahin ke Nagrak yang jauh aksesnya. Memang sebelumnya pihak dari pemerintah menjanjikan kepada masyarakat untuk tinggal di area rumah susun Kampung Bayam, namun kemudian direlokasi oleh pemerintah untuk menuju ke rumah susun di Nagrak, begitu? Iya, betul. Masyarakat menolak? Menolak banget, sangat menolak. Kenapa Ibu menolak? Ya, anak-anak sekolah jauh jaraknya, aksesnya. Mungkin nanti takutnya terlambat,
atau pas pulangnya itu tidak langsung pulang ke rumah, mampir-mampir atau tawuran apa gimana, itu yang bikin was-was saya. Jadi memang sampai dengan kini masyarakat masih tetap tinggal berada di sini, Ibu ya. Dan hari ini kan merupakan hari terakhir begitu, di mana memang Pemprov juga mengimbau kepada masyarakat untuk pindah. Nah, ini bagaimana tanggapannya, Ibu? Ya tetap bertahan aja, bongkar pasang. Kalau yang umpamanya dibongkar hari ini, ya kami pasrah terima padanya. Tapi kalau ntar malam untuk tidur, ya kita pasang lagi atap kembali gitu. Terima kasih banyak, Ibu. Iya, sama-sama Kak. Ya, baik saudara, tadi sudah dijelaskan juga dari salah seorang masyarakat yang kemudian tinggal ataupun berada di area dari tenda trotoar Jakarta International Stadium ini sendiri, di mana memang di sini pihak dari pemerintah juga sudah melakukan mediasi begitu ya, di mana masyarakat kemudian diminta untuk pindah ke area dari rusun rumah susun di area Nagrag Jakarta Utara juga begitu. Namun di sini masyarakat mengeluhkan terkait dari memang jauhnya akses mereka untuk kemudian melakukan aktivitas, dan juga memang beberapa dari anak mereka juga sekolahnya di area dari Jakarta International Stadium ini sendiri, sehingga di sini mereka menjadi titik berat bagi mereka untuk kemudian berpindah dari rumah susun yang sudah disediakan dari pihak pemerintah. Mungkin informasinya seperti itu, guys ya, nanti kami akan perbarui kepada Anda selanjutnya. Oke, Intan, ini kemudian menjelang hari eksekusi hari ini maksud kami, ini apakah ada pengamanan dari Pemprov DKI Jakarta atau dari pihak kepolisian di sana? Ya, kalau sampai dengan pukul 7 ini, kalau kami memantau di kondisi dari tenda ini sendiri, memang belum ada pengamanan khusus dari pihak pemerintah Pemprov DKI Jakarta begitu ya, untuk kemudian melakukan relokasi kepada warga yang tetap tinggal berada di tenda di area dari trotoar Jakarta International Stadium ini sendiri. Dan mungkin pada saat sekitar menjelang pukul 10 mungkin nanti akan ada pengamanan, namun bagaimanapun kami masih akan melihat kembali situasi dan kondisi di lapangan terkini begitu. Update-nya akan kami informasikan kepada Anda sesegera mungkin. Gracia. Baik, melaporkan langsung dari Jakarta International Stadium, jurnalis Kompas TV Intan, selamat bertugas.